Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 10 3 yang baru. Hari ini kami akan mewawancari beberapa narasumber mengenai kebinekaan di Indonesia. Kenalkan, nama saya Jocelyn. Nama saya Felda. Nama saya Kevin. Nama saya Nando. Kenalkan, nama saya Felda dari kelas 10 3 yang baru. Dan saya izin wawancara Bapak ya. Bisa dijelaskan dulu perkenalan, namanya siapa, terus umurnya berapa, dan asalnya Bapak dari mana nih? Oke, saya Farul Sulianto, saya dari Kabupaten Kaimana, umur saya 33 tahun. Kabupaten itu dari Provinsi Papua. Oh, dari Papua Barat. Nama saya Pak Bernardinus Dixon Karni Mangri, biasa dipanggilnya Pak Bernard. Umur saya 29 tahun. Saya asalnya dari Lampung. Oke. Oke, kenalin, nama aku Philip, aku umur 17 dan aku kelas 11 di SIP 2. Aku asal dari kota Surabaya asli. Saya nama lengkapnya Yohanes Arjonan, umurnya 45 tahun, asalnya dari Manggarai. Manggarai itu Flores ya, di Flores, NTT. Tepatnya di Labuan Bajo. Asal Bapak itu ada suku atau etnisnya? Ya, kalau dari tempat saya, kalau saya memang asli etnisnya Tionghoa. Cuma kalau dari sana itu banyak sekali sukunya, kabupatennya, terutama Kabupaten Kaimana itu ada 3 suku besar, yaitu Mandasi dan suku Bangladesh. Nah, ini ada suku-suku kecil yang lain. Dan juga ada juga pendatang dari luar, masih banyak, ada yang orang Jawa, suku Bugis, dan suku Oh, jadi campur-campur gitu ya. Dan ibu itu dari Jepang, bapak itu dari Manado. Cuma tinggalnya di Lampung, yang lingkungannya orang Jawa. Ya udah jadi kayak gitu. Oh, tapi akhirnya sekarang pindah ke Jawa. Akhirnya pindah ke Surabaya. Iya, oke. Kebetulan kelas saya Kindo di sini. Oke. Sukunya suku Manggarai. Suku Manggarai dari asli ya berarti ya. Ya, asli di sana. Oke, saya lanjut ke pertanyaan pertama, yaitu bisa diceritakan sedikit nih kira-kira tentang daerah asal Bapak gitu dari Papua Barat. Gitu. Kira-kira diceritakan sedikit tentang Papua Barat mungkin? Oke, kalau ke Papua Barat lebih spesifiknya mungkin lebih ke Kabupaten Kaimana ya, karena saya tinggal di situ ya. Kabupaten Kaimana, kota kecil, dibilang juga kota senja. Jadi memang ada lagunya kita sendiri dari Kaimana, ya, dari itu. Nah, Kaimana itu memang terkenal dengan kota senjanya dan juga masyarakatnya yang ramah gitu. Di sana itu sangat baik dan saya sangat suka tinggal di Kaimana karena aman yang pertama. Yang kedua bebas dari jauh dari kekacauan atau kerusuhan dan juga di sana itu sangat menariknya karena begitu ada budaya seperti keberagaman agama ya, jadi sehingga kalau ketika ada budaya lebaran kita yang Kristen pergi bersilaturahmi ke sana, terus kemudian kalau misalnya kita Natal yang dari muslim datang ke tempat ya. Oh, iya. Itu yang bagus banget ya, keberagaman. Mereka saling menghormati satu sama lain gitu ya. Tempat asal, ya sebenarnya seperti pada umumnya ya. Jadi kayak di Surabaya ini lah kota, cuman nggak sekota Surabaya. Terus kalau di daerah-daerah itu yang masih banyak pakai bahasa daerah Lampungnya. Gitu. Kalau di kota udah campur, bahkan pendatang itu banyak orang Batak, orang Jawa, orang Nias, orang Papua ya ada juga. Berarti campur-campur nih ya. Campur. Aku lahir di Surabaya dengan berbagai keunikannya sih. Misal yang paling menarik sih biasanya di sini terkenal dengan makanan sih biasanya. Oh, banyak kulinernya. Banyak kulinernya, salah satu tempat kuliner wisata juga di sini. Mungkin makanan khas Surabaya apa ya? Makanan yang paling sering dikenal di sini tuh rawon biasanya. Rawon khas Surabaya itu. Kalau di daerah Manggarai itu ada punya tradisi penerimaan tamu terhormat. Oh, iya. Oke, kira-kira apa saja nih keunikan dari budayanya di daerah Bapak itu? Jadi kayak misalnya tarian adat atau misalnya lagu daerah yang tadi Bapak sudah ngomong ya. Terus juga makanan adat mungkin dan sebagainya mungkin, atau ada makanan khas dari kabupaten tersebut atau Papua Baratnya. Kalau dari Papua Barat itu mungkin keseluruhannya aja ya. Kebanyakan memang biasa disebut papeda ya, yang kemungkinan yang paling favorit kebanyakan secara spesifik di keluarga masing-masing itu ya ikan bakar. Ya, jadi kalau kita pulang dari Pulau Jawa ke sana paling sangat menikmati itu yang disajikan itu adalah ikan bakar. Gitu. Terus kemudian ada lagu daerah yang saya masih ingat sampai sekarang karena memang di sana ada pembelajaran daerah juga ya, namanya lagunya
khas Kaimana itu Adena. Nah, lagunya itu biasa Adena, jangan itu lagu saya sih. Kalau dari lagu daerah itu nanti bisa dengar sendiri. Lebih banyak itu lagu-lagunya itu lagu-lagu sedih, lagu-lagu melo. Ya, nanti bisa dengar lah lagu lama kayak. Kalau dari tarian itu ada tarian menyambut tamu biasanya. Saya lupa tarian namanya apa gitu. Pokoknya kalau ada tamu datang, nanti penarinya itu nari, setelah nari akan ngasih sesuatu ke para tamu. Jadi kalau ada tamu dari luar datang ke satu wilayah pasti disambut pakai tarian. Unik banget. Ya, atau budaya yang unik lagi, ini unik banget tapi agak negatif. Ya, contoh misalnya kalau misalnya ada pasangan nih mau menikah, kalau dulu ini dulu ya, kalau dulu. Jadi kalau udah pacaran lama terus mau menikah biasanya yang perempuan itu diculik. Diculik sama yang laki-laki di bawah kabur. Jadi kalau misalnya kok anak perempuan saya kok nggak pulang-pulang beberapa hari ya, bisa jadi itu sebenarnya lagi pengen diajak nikah sama keluarga yang cowok. Tapi itu dulu. Kalau sekarang yang mungkin itu simbolis saja. Tapi udah nego duluan terus pura-puranya di bawah. Nah, apakah masih berjalan sampai sekarang? Kalau orang-orang aslinya kadang masih. Mungkin kalau biasanya dari daerah Surabaya minta Belewas ya, biasanya kita suka kalau dari alat musik, biasanya alat musik tradisional. Ya, Apa itu? biasanya itu kita pakai gamelan biasanya. Oh, gamelan. Ya, gamelan biasanya kalau di sini. Buat acara-acara tradisional atau nikah-nikahan yang menggunakan adat biasanya punya gamelan. Mungkin kalau di sini sih ada reok Ponorogo ya. Oh iya, tahu. Kalau tarian daerah itu ada yang namanya tarian caci. Tarian caci itu orang baku pukul pakai kulit kerbau yang sudah dikeringkan terus ditambahi rotan. Itu pasang-pasangan. Jadi misalkan ada lawannya kan, misalkan satu tim 5 orang ya. Iya. Tim satunya 5. Jadi nanti bergantian memukul pakai itu. Itu sampai berdarah-darah, bahkan pernah ada yang mati. Tapi itu dilakukan orang-orang tertentu yang biasa fisiknya kuat, terus punya ketangkasan untuk bermain itu. Tidak sembarang orang. Saya tidak bisa. Kalau dari segi makanan, ada makanan ringan seperti snack itu ada namanya kompiang tarsan. Kompiang tarsan itu dari tepung terigu atau tepung beras itu nanti dikasih wijen. Nah, itu yang buat puri. Itu biasanya semacam dipanggang dia. Oh, dipanggang. Itu kalau orang mau pergi-pergi, oleh-olehnya mesti bawa itu. Oh, itu Bahkan kami, oleh-oleh. iya, kami pulang libur juga bawa itu. Berarti khas banget ya Pak? Khas dari banget. Manggarai. Manggarai. Yang lebih tradisional lagi namanya rebok. Rebok itu dari tepung beras, gula merah yang diiris terus sama kelapa parut itu digongso sampai kering, sebunder sampai kayak bentuk pasir. Itu biasanya orang merantau zaman dulu itu dibawa mau ke tempat perantauan. Nanti kalau dia sewaktu-waktu kelaparan di daerah orang, itu yang jadi bekalnya buat makan. Nah, kan itu bertahan berbulan-bulan dia. Iya. Dan kira-kira bahasa apa nih Pak yang khas dari Papua Barat atau khususnya Kabupaten Kaimana tersebut, dan apakah masih digunakan sampai saat ini di masyarakat di daerah Bapak gitu? Oke, untuk bicara bahasa daerah ini sangat besar ya, apalagi di Papua. Di Papua itu banyak kotanya, dan satu kota ya Kabupaten Kaimana yang saya tahu itu ada 3 suku besar, itu ada Mayasel, Tukang Laut, dan suku-suku kecil yang lainnya. Itu semua berbeda bahasa. Jadi kalau bicara bahasa daerahnya itu tidak ada yang jelas. Jadi kalau bisa dibilang yang paling digunakan di satu Papua itu yaitu dialek Papua, yaitu kayak singkatan saya, tukang. Bahasanya bahasa Indonesia atau Jawa, kebanyakan di Jawa. Oh, Jawanya tapi bukan Jawa yang Jawa apa halus ya, Jawa yang kasar aja. Kayak Surabaya berarti. Ya, tapi Surabaya lebih Jawa lagi, tapi itu lebih agak mendok dikit tapi nggak yang kayak Surabaya. Nah, kalau bahasa di Surabaya biasanya kita menggunakan bahasa yang campur ya. Surabaya biasanya menggunakan bahasa Jawa yang campur-campur dengan Indonesia sih, tapi dominan Jawa biasanya. Dialeknya mungkin dialek yang medok-medok gitu. Ya, biasanya menggunakan aksen medok.
bahasa Manggarai. Iya, bahasa Manggarai. Bahasa Manggarai. Namun bahasa Manggarai itu ada dialek tertentu juga setiap daerah kecamatan. Beda-beda berarti ya. Beda kecamatan bisa beda dialeknya, tapi masih saling mengerti. Oh iya. Saling mengerti. Berarti masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Masih digunakan. Arti kebinekaan bagi Bapak itu apa dan terutama konteksnya tuh di keberagaman daerah Indonesia. Oke, kebinekaan itu berarti berbeda tapi tetap satu ya. Beda-beda tapi tetap satu ya. Jadi memang yang sudah digambarkan walaupun beda etnis, beda suku, beda agama, itu mereka saling support, saling bantu ya. Jadi sehingga kenapa kota itu bisa aman? Karena punya toleransi yang tinggi. Seperti itu. Jadi walaupun ada perbedaan pendapat, ya sudahlah, gitu, karena kita memang berbeda. Tapi kalau kita mau memajukan suatu kota atau memajukan suatu instansi, itu kita harus bersama. Dengan banyak agama, banyak suku, banyak bahasa dan lain sebagainya. Jadi harapannya harusnya perbedaan itu bukan membuat kita jadi terpecah belah, gitu ya, tapi justru harus saling melengkapi. Bagi saya kebinekaan itu adalah sebuah keberagaman ya, karena di Indonesia ini kita kan hidup dalam keberagaman, jadi kita harus juga hidup dalam ya apa ya, perbedaan itu kita harus tetap menyatu gitu loh, meskipun kita berbeda. Pendidikan menurut saya itu adalah wadah untuk mempersatukan semua keunikan tiap daerah tadi, sehingga perbedaan-perbedaan baik bahasa, suku dan tradisi tadi itu memperkaya Indonesia ini. Nah, jadi berbeda-beda tapi tetap satu. Iya, itu arti kebinekaan yang Ya. seperti ya Pak ya. Ya. Apa pesan Bapak untuk generasi muda dalam menjaga dan menghargai kebinekaan Indonesia ini? Ya, kalau untuk mempertahankan, yaitu utamanya adalah menghargai ya. Kita punya rasa respect dan tinggi. Makanya itu paling penting kita punya respect sama orang yang lebih tua atau yang berbeda, berbeda suku, agama atau apapun itu kita harus menghargai. Berbeda pendapat pun kita harus menghargai. Kita tidak perlu mempertahankan ego dan pendapat ya kita harus sama. Pendapat kita harus sama loh. Tapi bukan seperti itu. Oh, beda pendapat tapi bagaimana cara mengatasinya supaya bisa berjalan. Nah, anak muda zaman sekarang itu kebanyakan sering baper sehingga pendapatnya nggak diterima, akhirnya terjadi. Nah, seperti itu harus saling respect. Berarti yang hormat itu penting banget ya Pak di Indonesia ini. Kita yang sebagai anak-anak muda itu harusnya mau mengembangkan budaya yang ada di Indonesia, gitu. Karena udah terlalu banyak budaya asing, budaya dari luar itu masuk ke Indonesia, sehingga budaya kita sendiri pun hilang. Gitu. Bukannya berarti kita nggak boleh tahu tentang budaya lain, boleh. Tapi maksudnya kita juga harus kembangkan budaya yang ada di Indonesia. Saya ambil contoh misalnya Korea. Ya. Korea itu kan filmnya bagus, musiknya bagus. Dari sana mereka kenalin budaya Korea kayak apa, sehingga seluruh dunia tuh tahu tuh orang Korea itu gimana. Nah, kenapa nggak Indonesia juga buat film yang oke, tarian yang oke, musik yang oke, makanannya dikembangkan, batiknya dibuat lebih bagus, supaya orang kenal Indonesia lewat keunikan itu. Itu dimulai dari mana? Ya, dari kita yang anak muda ini. Buat generasi muda sendiri, jangan pernah melupain budaya kita, karena kalau kalian terlalu fokus dengan budaya luar, berarti kita sudah kehilangan jati diri kita sebagai anak bangsa ini. Pesan saya itu generasi muda itu harus mempertahankan tradisi atau budaya khas daerah asalnya, karena itu ciri khasnya kita. Iya, ciri khas Indonesia. Ciri khasnya daerah itu untuk diperkenalkan ke daerah lain. Nah, sehingga nanti kita juga bisa mengenal satu sama lain tradisi atau budaya daerah lain. Nah, itu yang membuat Indonesia jadi kuat itu ya. Jadi diperkaya oleh Keberagaman tradisi Ah, Indonesia gitu. ah. Oke, maaf mengganggu waktunya ya Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama, semoga Oke. berhasil. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Sekian Pak dari kami, terima kasih. Maaf Ya. mengganggu waktunya Pak. Ya, sama-sama. Oke, sekian dari kami, terima kasih ya Pak. Terima kasih. Maaf mengganggu waktunya Pak. Ya, sama-sama. Yang dari kami, terima kasih. Malam hari. Tarian adatnya. Kalau tarian adat sendiri biasanya sih tari kecak ya biasanya mungkin di sini
Hah, sing genah.